Nagari Silayang, nagari yang memiliki praktek ladang berpindah. Masyarakat Nagari Silayang memiliki pengetahuan lokal dalam sistem berladang berpindah dalam mengolah lahan pertanian mereka yang berada di kawasan perbukitan. Karena itu, proses pelaksanaan ladang berpindah di Nagari Silayang sudah menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Nagari Silayang. Tahapan kegiatan ladang berpindah melibatkan struktur adat di Nagari Silayang, mulai dari pucuk adat sampai seluruh niniak mama, terutama pada tahapan penunggalan. Nagari Silayang berada di kawasan perbukitan Kabupaten Pasaman yang didominasi oleh tanah kering. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap sistem pertanian masyarakat Nagari Silayang untuk pemenuhan kebutuhan beras misalnya. Masyarakat Nagari Silayang mengembangkan pertanian padi ladang, bukan padi sawah yang umum dibudidayakan masyarakat Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat. Kondisi Nagari Silayang tidak memungkinkan untuk membangun area persawahan, sehingga pertanian yang dikembangkan berada pada tanah kering dan salah satu bentuk praktek yang dilakukan masyarakat Nagari Silayang adalah sistem ladang berpindah yang merupakan bentuk pengetahuan lokal masyarakat Nagari. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Nagari Silayang lebih dekat, termasuk dalam penerapan pengetahuan lokal mereka melalui praktik ladang berpindah. Nagari Silayang berada di Kecamatan Mapatunggul Selatan, sekaligus menjadi ibu kota kecamatan. Kecamatan Mapatunggul Selatan yang dibentuk tahun 2004 pemekaran dari Kecamatan Mapatunggul. Sebelumnya, merupakan bagian Kecamatan Rao Mapatunggul yang beribu kota di Rao, yang jaraknya begitu jauh dari Nagari Silayang. Nagari Silayang berada di sebelah timur perbukitan di sisi timur Rao Mapatunggul. Berbeda dengan kawasan Lembah Rao yang menghampar dalam lembah luas yang didominasi oleh hamparan pesawahan. Nagari Silayang dan juga kawasan Mapatunggul lainnya didominasi oleh kawasan perbukitan yang merupakan rangkaian pegunungan Bukit Barisan. Jika Lembah Rao didominasi budidaya sawah basah, kawasan Silayang dan juga Mapatunggul didominasi oleh tanah kering perbukitan. Dahulu, budidaya padi ladang menjadi cara utama untuk mencukupi kebutuhan beras di Nagari Silayang. Nagari Silayang memiliki batas dengan Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Mapatunggul di sebelah utara, dengan Kabupaten Rokan Hulu di sisi timur, dengan Nagari Muaro Sungai Lolo di sisi selatan, dan dengan Kecamatan Rao Selatan di sisi barat. Nagari Silayang dilalui oleh Batang Silayang dengan sejumlah anak sungainya. Batang Silayang berhulu dari Kampung Ulu Layang di ujung selatan pada perbatasan dengan Nagari Muaro Sungai Lolo. Batang Silayang mengalir hilir
ke arah utara dan bermuara ke Batang Sumpu di Ayia Cancang. Nagari Silayang dibagi atas 5 buah jorong, yakni Jorong Bangkok, Jorong Tigokoto, Jorong Batang Silayang, Jorong Titian Batu, dan Jorong Awa Kunyang. Pusat Nagari Silayang berada pada kawasan perbatasan 3 buah jorong, Batang Silayang, Titian Batu, dan Awa Kunyang. Sejumlah fasilitas seperti Pasar Nagari, Kantor Kerapatan Adat Nagari, Kantor Wali Nagari, Masjid Nagari, dan juga Kantor Camat Mapatunggul Selatan berada di kawasan ini. 2 jorong lainnya, Tigokoto dan Bangkok, berada di sisi utara. Kita masuk ke pembahasan pembagian kawasan adat. Nagari Silayang dapat dibagi atas 2 kawasan adat. Kawasan pertama adalah Silayang Duo Baleh, dan kawasan kedua Ampe Sakabuang Ilia. Kawasan adat Silayang Duo Baleh berada di sisi selatan nagari. Jika dilihat posisi Sungai Batang Silayang, kawasan Silayang Duo Baleh ini berada di bagian hulu Batang Silayang. Disebut Silayang Duo Baleh karena kawasan ini pada mulanya tersusun atas 12 kampung. Jumlah kampung saat ini telah berkembang menjadi 13 kampung. Ke-13 kampung tersebut dan administrasi jorongnya adalah sebagai berikut: Kampung Pari, Kampung Dulang, dan Kampung Matunda di Jorong Awa Kunyang, Kampung Ayia Kocia, Kampung Baringin, Kampung Baru Bawah, dan Kampung Baru Lambah di Jorong Batang Silayang, Kampung Kinareh, Kampung Padang, Kampung Barangan, Kampung Tongah, Kampung Ulu Layang Kiri, dan Kampung Ulu Layang Kanan di Jorong Titian Batu. Kawasan adat selanjutnya adalah Ampe Sakabuang Ilir, merupakan 4 permukiman yang dibangun di bagian Ula atau hilir Batang Silayang. Keempat perkampungan di Ula tersebut adalah Ayia Cancang, Batu Kambiang, Data Kanduang, dan Bangkok. Jadi sana, Bangkok di Nagari Silayang merupakan nama sebuah jorong, bukan Bangkok ibu kota negara Thailand. Jika sana ingin ke Bangkok tanpa paspor, cukup sana mengunjungi jorong Bangkok di Nagari Silayang ini saja. Kita lanjutkan dengan suku dan struktur adat di Nagari Silayang. Nagari Silayang tersusun atas 5 suku. Kelima suku tersebut adalah suku Malayu Tuo, suku Malayu Mudo, suku Mandailing, suku Piliang, dan suku Pitopang. Secara adat, Nagari Silayang dipimpin oleh Datuk Bosar dari suku Malayu Tuo. Datuk Bosar membawahi 2 kelompok nenek mama berdasarkan kawasan adat, Silayang Duo Baleh dan Ampe Sakabuang Hilia. Kita bahas suku dan nenek mama di kedua kawasan adat tersebut. Pertama, kita mulai dari kawasan adat Silayang Duo Baleh. Silayang Duo Baleh tersusun atas 5 suku. Pertama, suku Malayu Tuo. Suku Malayu Tuo memiliki 3 kaum atau 3 baris dengan gelar sako dan kampungnya sebagai berikut. Datuk Bosar di Kampung Pari, Jorong Awa Kunyang, yang juga menjabat pucuk adat Nagari Silayang. Datuk Bandaharo Kayo di Kampung Kinareh, dan Datuk Bagindo Basa di Kampung Barangan. Yang kedua, suku Malayu Mudo. Terdapat 3 nenek mama dalam suku Malayu Mudo, yaitu
Naro Bosa di Kampung Ayakocia, Datuk Bagindo Sati di Kampung Baringin, dan Datuk Sri Marajo di Kampung Baru. Yang ketiga, suku Mandailiang. Juga terdapat 3 nenek mama dalam suku Mandailiang. Yang pertama, Datuk Pangulu Bosar di Kampung Padang, Datuk Sati di Kampung Baru, dan Datuk Saripado di Kampung Ulu Layang. Yang keempat, suku Piliang. Hanya terdapat 1 nenek mama saja pada suku Piliang yang berada di Kampung Tengah, yakni Datuk Sangga Narajo. Yang kelima, suku Pitopang. Terdapat 3 nenek mama pada suku Pitopang. Datuk Majo Basa di Kampung Dulang, Datuk Rangkayo Marajo di Kampung Matunda, Datuk Tuah di Kampung Ulu Layang. Di kawasan adat Ampe Sakabuang Hilia, terdapat 4 nenek mama. Keempat nenek mama di kawasan ini adalah sebagai berikut. Datuk Kayo, suku Malayu Tuo di Ayia Cancang, Datuk Bandaro, suku Malayu Tuo di Batu Kambiang, Rajo Malenggang, suku Malayu Mudo di Data Kanduang, dan Datuk Marajo, suku Malayu Tuo di Bangkok. Kita lanjutkan dengan pengetahuan lokal ladang berpindah masyarakat Nagari Silayang. Kawasan Rao Mapatunggul memang dikenal karena hamparan sawah luasnya di lembah Rao di sepanjang aliran Batang Sumpu. Namun, kondisi tersebut berbeda di Nagari Silayang. Wilayah Nagari Silayang yang berbukit-bukit tidak cocok diolah menjadi sawah, sehingga pertanian di tanah kering menjadi kegiatan pertanian utama masyarakat Silayang. Karena wilayahnya tidak cocok dijadikan sawah, masyarakat Nagari Silayang menanam padi ladang untuk memenuhi kebutuhan beras. Praktik ini masih terus berlangsung hingga saat ini. Masyarakat Nagari Silayang memiliki pengetahuan lokal dalam sistem berladang berpindah dalam mengolah lahan pertanian mereka yang berada di kawasan perbukitan. Karena itu, proses pelaksanaan ladang berpindah di Nagari Silayang sudah menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Nagari Silayang. Tahapan kegiatan ladang berpindah melibatkan struktur adat di Nagari Silayang, mulai dari pucuk adat sampai seluruh nenek mama, terutama pada tahapan penunggalan. Penunggalan merupakan kegiatan bercocok tanam yang dilakukan dengan menggunakan tongkat kayu yang ujungnya diruncingkan seperti tombak. Penentuan jadwal penunggalan dilakukan secara upacara adat yang dipimpin oleh Datuk Bosar di Kampung Pari dan dihadiri oleh seluruh nenek mama di Nagari Silayang. Tradisi manunggal sama dengan ritual turun ke sawah pada nagari-nagari yang melakukan budidaya sawah dengan tujuan melaksanakan penanaman secara serentak. Kegiatan ladang berpindah di Nagari Silayang tentu tidak bisa disamakan dengan kegiatan merambah hutan. Kegiatan berladang merupakan praktek yang telah dilaksanakan turun-temurun sebagai sumber mata pencaharian utama masyarakat. Kegiatan berladang dilakukan pada kawasan tanah ulayat masing-masing suku dengan pola berpindah dan bisa memanfaatkannya untuk tanaman pertanian lain pasca panen. Walaupun praktek perladangan berpindah-pindah dalam tanah ulayat suku masing-masing, penguasaan dan kepemilikan tanah tetap sama yang menjadi milik ulayat masing-masing suku yang tidak boleh diperjualbelikan kepada orang luar atau orang yang berbeda suku atau kaum. Praktek ladang berpindah sempat menurun karena masyarakat Nagari Silayang beralih pada sistem pertanian menetap
dengan tanaman karet yang mulai diperkenalkan pada tahun 1990-an. Tanaman karet ini mengurangi praktek ladang berpindah. Namun dengan seiring turunnya harga karet saat ini, praktek ladang berpindah kembali dilakukan masyarakat dengan menanam sejumlah komoditi yang diminta pasar. Walaupun perladangan berpindah telah menjadi pengetahuan lokal dalam masyarakat Nagari Silayang, hendaknya praktek ladang berpindah tetap memperhatikan kawasan hutan di Nagari Silayang. Ladang berpindah sepatutnya dilakukan dalam konsep pembangunan berkelanjutan yang mampu menjamin nilai ekonomi, nilai sosial, dan juga lingkungan bagi masyarakat Nagari Silayang. Demikian Sanak Kasadonyo ulasan kita tentang Nagari Silayang di Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya untuk informasi terkini seputar nagari, adat, dan budaya yang ada di Sumatera Barat, khususnya Minangkabau. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.